salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah Minggu Kudus. Hari ini Minggu 5 Juli 2020. Mari kita semua mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengawali ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 56 ayat 1 dan ayat yang kedua. Suci, suci, suci. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa pertolongan kita dalam kebaktian raya minggu ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. 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 Nas pembimbing dalam ibadah kita diambil dari Amsal pasal 3 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri dan mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dengan segala kerendahan hati. Kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan, bahkan penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu dari hari ke hari. Hingga saat ini kami ada sebagaimana adanya semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan,
Engkau adalah Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau juga Allah yang maha kudus. Engkau menghendaki supaya kami hidup di dalam kekudusan. Namun ya Tuhan, dalam perjalanan hidup kami sungguh-sungguh menyadari bahwa kami tidak luput dari dosa dan kesalahan, baik dosa perkataan, pikiran, ataupun sikap dan perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak memuliakan Tuhan, bahkan yang menyakiti hati sesama. Maka saat ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami mengakui segala dosa kami dan memohon kiranya Engkau berbelas kasihan, Engkau mengampuni segala dosa kami, Engkau menguduskan seluruh hidup kami, sehingga kami layak ya Tuhan menyembah-Mu. Bahkan kami layak untuk menerima segala berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi kami melalui ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya sebagaimana firman-Mu, ketika kami sungguh-sungguh mengaku dosa, maka pengampunan menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengarkanlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 9 sampai 13. Karena itu janganlah memberikan kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur bahwa oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, Dia sudah mengampuni kita, bahkan memberikan kita pengudusan, memberikan kita kepastian keselamatan. Mari kita bersukacita, kita memuji Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terkena,
bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mari kita mempersiapkan seluruh hati kita, seluruh pendengaran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mempersiapkan seluruh hidup kita memuji Tuhan sekali lagi. Dari Kidung Keesahan nomor 539 ayat 1 sampai 3. Tuhan pimpin anakmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Allah Roh Kudus yang sudah menginspirasikan firman-Mu juga memberikan kami pencerahan sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing
dan saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19, lalu disambung ayat 25 sampai dengan ayat 30. Matius pasal 11 ayat 16, demikian firman Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang kita bisa berjumpa lagi, dan secara khusus di awal bulan Juli ini kita mendengarkan firman Tuhan lagi yang tentu akan meneguhkan iman kita. Dan hari ini ada tema yang sudah ditetapkan, yaitu izinkanlah Tuhan menuntun hidup kita. Izinkanlah Tuhan menuntun hidup kita. Itulah tema yang sudah ditetapkan oleh PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa hidup di dunia ini penuh dengan pergumulan. Pergumulan ada karena adanya berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu selama kita masih hidup di dunia, pastilah akan ada pergumulan. Nanti di surga tidak ada lagi pergumulan ya. Namun bagaimana seseorang memandang atau menghadapi pergumulan? Ada dua cara pandang. Yang pertama, berpikir positif. Masalah dimaknai sebagai suatu ujian yang harus diselesaikan dengan baik, sehingga akhirnya dia bisa naik kelas atau naik level secara rohani. Tapi yang kedua, ada yang berpikir secara negatif. Masalah dimaknai sebagai sesuatu yang menghancurkan, dan karena itu harus dihindari. Saudara-saudara, jika masalah dipandang sebagai sesuatu yang negatif, maka memang hal itu bisa membuat seseorang menjadi frustasi dan mencari pelarian. Bahkan bisa menghakimi atau menyalahkan orang lain, yang akhirnya akan membangun tembok pemisah ataupun perselisihan antara satu dengan yang lain. Maka Yesus pernah berkata, janganlah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui. Saudara, hal seperti ini menjadi realita di dalam kehidupan sehari-hari. Maka karena itulah tema ini menjadi penting. Izinkanlah Tuhan menuntun hidup kita, maka agar lebih peka terhadap pimpinan Tuhan, firman Tuhan ini akan menolong kita bagaimana menjalani kehidupan kita hari demi hari. Ada beberapa hal penting yang akan saya sampaikan berkaitan dengan firman Tuhan hari ini. Pertama, mengapa kita membutuhkan tuntunan Tuhan? Dan yang kedua, bagaimana hidup dalam tuntunan Tuhan? Dan yang ketiga terakhir, apa berkat hidup dalam tuntunan Tuhan? Tiga hal ini menjadi
pertanyaan yang mendasari setiap garis besar yang akan kita dengarkan. Nah, mari kita perhatikan saudara. Pertama, mengapa kita membutuhkan tuntunan Tuhan? Dari segi manusia, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa pada dasarnya kita adalah ciptaan yang terbatas. Sudah terbatas, kemudian jatuh ke dalam dosa. Maka dalam kondisi yang demikian, manusia diperhadapkan dengan berbagai pergumulan. Baik itu pergumulan dalam mencari nafkah ataupun dalam pekerjaan. Kalau kita baca dalam Kejadian 3 ayat 19, ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan berkata bahwa kau akan berpeluh, kamu akan bersusah payah untuk mencari nafkah. Dan kemudian juga akan bergumul melawan dosa, bergumul melawan iblis. Saudara yang terkasih Tuhan, di dalam Matius pasal 11 ayat 28, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya, karena dosa, manusia berada di dalam keletihan, berada di dalam kelesuan. Manusia mengalami beban berat. Manusia sudah tidak berdaya karena dosa. Manusia kemudian di dalam perjalanan hidupnya, memang kita melihat ada proses secara progresif. Akhirnya Tuhan juga memberikan hukum-hukumnya. Ada hukum Taurat, tetapi ternyata hukum Taurat pun rasanya membebani umat Tuhan, karena memang tidak seorang pun yang sanggup untuk melakukannya secara persis. Saudara, dosa sudah membuat manusia mengalami kematian rohani, sehingga banyak manusia yang hidup di dalam kesesatan. Dosa sudah merusak seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga manusia cenderung egosentris, hidup berpusat kepada diri sendiri, berpusat kepada keinginan daging, keinginan mata, bahkan keangkuhan hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks bacaan kita Matius pasal 11, kalau kita membaca dari awal, maka di sana kita melihat Yesus sedang mengecam beberapa kota seperti Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Karena apa? Mereka sudah mengalami kasih Tuhan. Mereka sudah melihat bagaimana kuasa Tuhan. Tetapi ternyata hal itu tidak membuat mereka sadar, tidak membuat mereka bertobat. Maka Yesus mengecam kota-kota itu dan berkata bahwa ternyata Korazim, Betsaida, Kapernaum tidak lebih baik dibandingkan dengan Tirus, Sidon yang disebut sebagai kota kafir. Tidak lebih baik daripada Sodom dan Gomora. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah kondisi manusia yang sudah dikuasai oleh dosa. Tapi mungkin kita bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah di dalam Tuhan? Apakah masih tetap mengalami pergumulan? Saudara-saudara, orang-orang yang sudah percaya pun, termasuk saudara dan saya, tentu tidak lepas dari yang namanya persoalan, pergumulan hidup tiap-tiap hari. Kita yang sudah dalam Kristus pun masih bisa dicobai dengan berbagai keinginan. Orang percaya masih tetap menghadapi pergumulan hidup, keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup. Itu juga yang dialami oleh Yohanes Pembaptis kalau kita baca dalam bagian ini. Dia seorang nabi Tuhan, tapi dia juga diperhadapkan dengan pergumulan. Saudara, tidak seorang pun dari antara kita yang bebas dari pergumulan selama kita masih ada di dalam dunia yang fana ini. Jadi kita melihat bahwa kita membutuhkan tuntunan Tuhan karena memang kita semua terbatas. Tapi dari segi Tuhan, kita membutuhkan Tuhan karena Dia adalah Bapa kita. Dia adalah gembala kita, Dia adalah guru yang agung, Dia adalah raja yang penuh kuasa, Dia adalah raja yang penuh kasih, yang sanggup memberikan jaminan pertolongan, jaminan kemenangan.
Dia adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Saya kira ayat ini terkenal ya, Roma pasal 8 ayat 28. Jadi mengharapkan tuntunan dari sesama manusia, kita pasti gagal. Karena memang manusia terbatas. Apalagi kalau orang buta menuntut orang buta, itu lebih parah lagi. Maka jangan pernah percaya kepada ilah lain. Jangan pernah percaya kepada Allah lain. Jangan percaya kepada paranormal. Jangan percaya kepada ramalan-ramalan yang sifatnya spekulasi. Hati-hatilah. Firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Akibatnya fatal. Maut ataupun kebinasaan. Jadi, saudara-saudara, mengapa kita membutuhkan tuntunan Tuhan? Pertama, dari segi manusia, karena memang kita sangat terbatas, kita lemah. Tapi dari segi Tuhan, kita mengenal bahwa Dia Tuhan yang penuh kuasa, yang sanggup untuk menuntun setiap langkah kita. Pertanyaan kedua, bagaimana hidup dalam tuntunan Tuhan? Hidup dalam tuntunan Tuhan berarti yang pertama kita harus memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dalam Matius 11 ayat 28 dimulai dengan ungkapan marilah kepadaku. Marilah kepadaku. Ini merupakan ajakan Sang Juru Selamat. Panggilan yang penuh kasih. Dan seharusnya kita meresponi panggilan ini dengan sukacita. Dia yang berinisiatif memanggil manusia yang berdosa untuk datang kepadanya. Namun demikian, jikalau kita baca bagian ini, mereka tidak berespon kepada panggilan itu. Mereka menolak Yohanes Pembaptis, tapi mereka juga menolak Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka agar seseorang dapat memiliki iman secara pribadi, dia harus sungguh-sungguh mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia menerima bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dia datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan rasa hormat, dan mau mengakui segala dosa yang disebut di sini sebagai beban berat yang mengikat dia selama ini. Maka pengakuan yang jujur, saudara-saudara, itu akan menghasilkan pengampunan yang suci. Pengampunan membuat seseorang memiliki status yang diubahkan, memiliki status yang baru, menjadi anak-anak Allah. Ketika saudara dan saya sudah menjadi anak-anak Allah, maka hendaklah hidup kita siap dipimpin oleh Allah. Karena memang Dia adalah Bapa kita. Dia adalah Tuhan kita. Bapa tidak mungkin mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang lain, yang berbeda dengan jalannya sendiri. Maka berjalan bersama dengan Tuhan itu membutuhkan iman yang sungguh-sungguh, kebergantungan total kepada Dia. Tapi yang kedua, saudara-saudara, iman haruslah menuntun kita kepada ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepada tuntunannya. Jika kita berkata aku orang beriman tetapi tidak memiliki ketaatan, itu pasti adalah iman yang palsu. Itu bukan iman yang sejati. Dalam ayat 29 dikatakan di sana, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Kuk dihubungkan dengan tugas yang akan diemban, yang akan kita laksanakan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Memang tidak mudah, akan tetapi juga saudara tidak berat jikalau disertai dengan ketaatan atau kepatuhan kepada Tuhan. Akan menjadi berat jikalau kita mengadakan perlawanan. Ada contoh banyak di dalam Alkitab. Katakanlah salah satu Abraham. Ketika Abraham dipanggil, dia meninggalkan zona aman, ya, zona nyamannya, kampung halamannya. Dia dipanggil ke tempat yang baru yang dia belum tahu. Ini tidak mudah. Tetapi ketika dia memiliki iman dan ketaatan, kita tahu bahwa akhirnya Tuhan menuntun dia sampai kepada tujuan.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengharapkan agar murid-muridnya hidup dalam iman, hidup dalam ketaatan kepada tuntunan Tuhan, agar mereka bisa berhasil di dalam mengemban misi yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Demikian juga saudara dan saya yang sudah mengaku percaya dan menerima Kristus, maka hendaklah kita memiliki iman dan ketaatan hanya kepada Kristus. Percaya bahwa Dia akan menuntun kita dalam menjalankan semua misi, dalam menjalankan semua tugas yang Dia percayakan. Sekalipun ada tantangan, ada persoalan, ada pergumulan, tapi yakini bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada tujuan yang kekal. Dan yang terakhir, saudara-saudara, apa berkat hidup dalam tuntunan Tuhan? Saudara, tentu tidak asing bagi kita ya. Kita semua sudah mengingat atau mungkin juga sudah hafal Matius 6 ayat 33 yang juga disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jika kita melihat perjanjian lama, sebenarnya rumusnya juga sama. Ketaatan mendatangkan berkat. Itu terus diulang-ulang di dalam perjanjian lama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Itu salah satu ayat dalam Yeremia pasal 17 ayat 7. Kita meyakini bahwa ketika kita mengutamakan Tuhan, hidup dalam pimpinan Tuhan, kehidupan kita pasti diberkati. Amin. Amin ya. Namun perlu kita garis bawahi, saudara-saudara, bahwa motivasi kita yang terutama adalah memuliakan Tuhan. Motivasi kita yang terutama adalah menyenangkan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Bergaul karib dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, memiliki ketaatan yang penuh kepada kehendak-Nya. Yesus berkata bahwa setiap orang yang mengikut Tuhan, kepadanya akan dinyatakan rahasia terbesar. Apa itu rahasia terbesar? Ini bicara tentang surga, bicara tentang keselamatan di dalam Dia. Dan dikatakan di sana, aku bersyukur kepada Tuhan, kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena Dia menyatakan kepada orang-orang kecil yang tidak dianggap. Tetapi itulah rahasia yang dinyatakan, bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh percaya, yang menerima Dia, kepadanya akan diberikan kepastian keselamatan. Yesus juga berkata, aku akan memberikan kelegaan. Apa yang dimaksud dengan kelegaan? Tuhan akan memberikan ketenangan, akan memberikan penghiburan, akan memberikan rest, istirahat yang tenang. Ada kesegaran di dalam Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kepuasan di dalam Tuhan. Jadi kita tidak akan mendapatkan kelegaan, kepuasan di luar Tuhan. Kalaupun orang berkata dia puas di luar Tuhan, itu pasti kepuasan yang palsu, itu kepuasan yang semu. Tapi kepuasan yang sejati, kelegaan yang sesungguhnya, hanya ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka bagi kita, saudara-saudara, sekalipun pergumulan sehari-hari masih ada, kita tidak akan goyah lagi. Tadi kita bernyanyi ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ketika kita sungguh-sungguh berserah kepada Dia, maka di sana akan ada kepastian kemenangan. Saudara pasti sudah sering mendengarkan ilustrasi tentang tapak kaki ya. Ya, dalam ilustrasi itu dikatakan bahwa ada seorang yang berjalan di dalam kesendiriannya, menjalani jalan yang baik, dengan pemandangan yang indah di tepi pantai. Dia sangat senang. Tapi ketika dia menoleh ke belakang, kok dia lihat ada dua pasang telapak kaki. Dia berpikir, loh saya jalan sendiri, kenapa ada sepasang telapak kaki yang lain? Lalu ada suara yang berkata, anakku, ketahuilah ketika engkau berjalan, aku menyertai engkau. Itu suara dari Roh Kudus yang menyadarkan dia bahwa ternyata dia tidak jalan sendiri. Tuhan selalu menyertai setiap langkahnya. Maka dia bersukacita. Dia terus berjalan menyusuri pantai.
Dengan sukacita dia terus berjalan. Tapi tiba saatnya dia harus melewati pantai yang indah. Dia harus melewati batu-batu, kerikil-kerikil yang tajam. Ada tantangan, kesulitan untuk bisa melewati perjalanan itu. Dia mulai dilanda ketakutan, kekhawatiran, karena ada tantangan, ada persoalan. Dia melihat ke belakang. Dia melihat tinggal sepasang telapak kaki. Lalu dia kaget, berpikir, Tuhan sudah meninggalkan saya. Di mana Tuhan? Lalu ada suara yang berseru, yang berkata, anakku, ketahuilah bahwa telapak kaki yang satu itu, yang sepasang itu bukanlah telapak kakimu, tapi itu adalah telapak kaki Tuhan. Ketika engkau berjalan dalam kesulitan, ketika engkau dalam pergumulan yang berat, aku sementara menggendong engkau. Akhirnya dia pun sadar bahwa ternyata Tuhan menyertai dia, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan sukacita maupun dalam keadaan ada tantangan, penderitaan, pergumulan. Saudara, ilustrasi itu menyadarkan saya, menyadarkan kita sekalian bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan saudara dan saya. Amin. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia akan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Dia akan memimpin kita sampai kepada tujuan yang kekal. Saudara yang tersentuhan, inilah berkat-berkat yang agung, yang mulia, berkat-berkat rohani yang tidak mungkin kita dapatkan dari manusia, tidak mungkin kita dapatkan dari dunia ini, tidak mungkin kita dapatkan dari si iblis, si penipu itu, tapi hanya kita dapatkan dari Tuhan kita, Tuhan yang hidup, yang berkuasa, Tuhan yang kita kenal melalui Kristus Yesus, Juru Selamat satu-satunya. Maka terhadap semua berkat ini, kita harus senantiasa bersyukur, saudara-saudara. Kita harus merendahkan hati, tapi jangan lupa kita berbagi, kita bersaksi tentang berkat-berkat Tuhan selagi masih ada kesempatan. Beberapa saat yang lalu ada lagu yang sangat viral ya. Hidup ini adalah kesempatan. Selagi masih ada kesempatan, mari kita hidup menjadi berkat. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, izinkanlah Tuhan menuntun hidup kita. Maka kita akan dibentuk oleh Tuhan. Kita akan dipakai sesuai dengan kehendaknya, menjadi alat untuk kemuliaannya, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mohon supaya Allah Roh Kudus menolong kami, bukan hanya mendengar, tapi kami dapat mengingat, menghayati, serta melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami terus bergantung kepada pimpinan Tuhan. Kami terus percaya bahwa Tuhan akan menuntun kami di jalan yang benar, sampai kami masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini tiba saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan seluruh hidup kita. Kita menyanyi terlebih dahulu Kidung Keesaan nomor 533 ayat 1. Tenanglah ini hatiku, Tuhan menuntun langkahku.
Perjamuan kudus dilaksanakan berdasarkan firman Allah sebagai peringatan akan kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Roti melambangkan tubuh Yesus yang menderita dan mati untuk menciptakan tubuh baru, yaitu jemaatnya. Darah Kristus ditumpahkan di kayu salib untuk pengampunan dosa kita dan hidup yang kekal. Sikap menghadap perjamuan kudus. Hendaklah keberadaan tubuh, jiwa, dan roh kita tertuju hanya kepada penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Hendaklah kita menyelidiki hati dan pikiran kita dan mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Apabila kita bermusuhan dengan orang lain, saudara atau sesama anggota jemaat, maka kita wajib mengampuninya serta berdamai dengan dia. Janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dalam iman. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus yang ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Dan perjamuan kudus ini disediakan bagi mereka yang sudah lahir baru, dibaptis dewasa, atau sudah menerima sidi jemaat. Jemaat sekalian, mari kita menyatukan hati kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami melimpah dengan syukur oleh karena kami sudah mengalami karya kematian Kristus di atas kayu salib yang sudah menebus kami dan memberikan kami kepastian hidup yang kekal. Dan saat ini Tuhan, dengan rasa syukur kami mau bersama-sama mengingat karya melalui sakramen perjamuan kudus. Kami berdoa supaya Tuhan memimpin kami semua, jemaat, supaya kami sungguh-sungguh mengarahkan hati kami hanya tertuju kepada Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib, bahkan sudah bangkit dari kematian. Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati roti dan anggur yang sudah tersedia. Pimpinlah kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Matius 26 ayat 26 sampai 27 berkata, Yesus mengambil roti dan mengucap berkat. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, makanlah. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sementara roti dan anggur dibagikan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kinukesan 456 ayat yang pertama, pada kaki salib. Air
berdiri bersama-sama. Sekarang angkatlah roti di tangan kananmu dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada, telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghayati kematian Kristus di atas kayu salib. Kita bersyukur bahwa dia mati bagi kita, menggantikan kita. Seharusnya saudara dan saya, kitalah yang harus mati disalibkan. Tetapi karena kasih-Nya, maka dia rela menggantikan saudara dan saya. Maka marilah kita makan dengan ucapan syukur. Makanlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang peganglah cawan anggur di tangan kananmu dan angkatlah tinggi-tinggi. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur akan karya Tuhan di atas kayu salib. Dia sudah mencurahkan darahnya yang kudus, darahnya yang mahal, untuk membayar lunas seluruh hutang dosa kita. Melalui pengampunan yang dia berikan, kita mengalami penebusan dan kepastian keselamatan. Maka marilah kita minum dengan ucapan syukur. Minumlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Mari kita mengucap syukur untuk perjamuan kudus pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur oleh karena karya-Mu yang sempurna, yang agung, Engkau sudah nyatakan di atas kayu salib. Dan saat ini kami sungguh percaya, kami sudah mengalami kepastian keselamatan melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Maka sepatutnya kami mengucap syukur, dan kami mau ya Tuhan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Biarlah Tuhan pakai kami untuk menjadi alat di tangan-Mu, untuk menjadi saksi-Mu, memberitakan kepada dunia, kepada banyak orang bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan untuk karya. Terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Kami mengucap syukur di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur, persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Karena itu dengarkanlah firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Malaki pasal 3 ayat yang ke-10. Kita mengumpulkan persembahan dan kita bernyanyi Kidung Keesaan nomor 476 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Berlimpah sukacita di hatiku.
surga dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami melimpah dengan syukur, penuh dengan sukacita oleh karena kemurahan Tuhan yang kami sudah alami. Dan kami juga meyakini bahwa Engkau terus menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami sudah berikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan menguduskan, sehingga persembahan itu boleh dipakai dalam pekerjaan mulia melalui Gereja Pokok Kris Kota Wisata. Tuhan memberkati semua jemaat-Mu yang sudah memberi dengan kerelaan, yang sudah memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam segala pergumulan yang ada. Bapa, saat ini kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pekerjaan misi, baik di dalam maupun di luar negeri. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, para penginjil, para misionaris yang ada di garis depan di berbagai suku bangsa. Kiranya Roh Kudus menolong mereka, memampukan mereka, memberikan mereka kuasa dan keberanian untuk tetap setia mengabarkan Injil Kerajaan Surga. Doa kami secara khusus Tuhan memberkati keluarga Pak Charles Mematan yang ada di Kamboja. Dalam mereka di dalam kesetiaan tetap melayani Tuhan, dan melalui pelayanan mereka ada banyak jiwa yang dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati Gereja Pokok Kris sebagai pemutus, biar kami tetap tekun mendoakan mereka, juga mendukung mereka di dalam dana, sehingga semua proyek pelayanan di sana dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa juga menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan terus memimpin negara kami supaya tetap aman, terpelihara oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi virus corona yang masih tetap melanda sampai saat ini, berikanlah hikmat kepada pemerintah, mulai dari presiden, wakil presiden, semua kabinet, semua pemerintah daerah, supaya dengan kerjasama yang baik mereka dapat bersatu hati untuk memikirkan hal-hal yang baik di tengah-tengah masa yang sulit ini. Doa kami supaya Engkau menolong dalam penanganan mereka yang sudah terpapar virus, dalam proses penyembuhan. Tuhan menolong semua keluarga, Tuhan menghiburkan, dan berikanlah juga kepada masyarakat secara luas, secara umum, kesadaran untuk tetap mengikuti aturan, menjaga diri dengan baik, sehingga tidak menjadi pembawa virus kepada orang lain. Kami juga berdoa menyerahkan semua jemaat-Mu, Tuhan terus pimpin sertai, supaya kehidupan kami pun tetap dapat menjadi berkat bagi banyak orang lain. Dimanapun kami berada, biarlah di sana kehadiran kami mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita. Kami berdoa untuk semua anak-anak kami, kiranya Tuhan memimpin mereka dalam masa libur, dan beberapa saat lagi akan memasuki lagi perkuliahan ataupun sekolah. Kiranya Tuhan memimpin baik sekolah dari rumah secara online, maupun mereka yang akan mungkin bertatap muka. Kami berdoa supaya Tuhan juga menolong semua proses belajar mengajar, sehingga dapat berjalan dengan baik. Mereka yang mencari sekolah yang tepat, Tuhan juga buka jalan. Mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan juga membuka jalan. Mereka yang sudah bekerja, Tuhan memberikan hikmat, sehingga dapat bekerja dengan penuh sukacita untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semua jemaat yang sudah lansia, yang sudah lanjut usia. Tuhan juga memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan terutama iman yang teguh, sehingga mereka dapat menjadi berkat, menjadi teladan iman bagi generasi-generasi yang muda. Yang sakit, kami berdoa supaya Tuhan juga menjamah, memberikan pemulihan. Untuk Bapak Sabar Gultom, Ibu Selvi Remref, Ibu Suti Sitompul, Ibu Oce Paulina, Ibu Rosita, Ibu Elizabeth Kutajulu, Bapak Siaji Cimatupang, Bapak Priska Pelial, Adik Mikael Tretawinata, Opung Sahat Sirait, Mama Lasut, Ibu Kristina Ramona Bulan, dan mungkin masih ada yang lain yang belum kami sebut. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, dan terutama berikan mereka kekuatan iman. Anak-anak berkebutuhan khusus kami tetap doakan, Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan, dan juga anak SLB Kiriakon. Kiranya kasih Tuhan menyertai mereka. Tuhan terus meneguhkan iman mereka, memberkati orang tua, bahkan semua guru ataupun mentor mereka tetap di dalam kasih, di dalam semangat dalam melayani. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu
untuk beberapa anggota jemaat juga yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Doa kami supaya Engkau memberkati Hazel, Imago Dei Rev. Rompis, Ibu Mafriani Yohanes, Bapak Hosana Krista Matindas. Kiranya Tuhan memberikan mereka sukacita, umur panjang, semangat, bahkan juga semakin mengasihi Tuhan dan juga mengasihi keluarga, mengasihi sesama. Tuhan pakai mereka secara indah sesuai dengan kehendak-Mu. Ayo berdoa juga untuk keluarga Pak Budi Haloho yang berulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan terus meneguhkan pernikahan mereka supaya tetap setia sampai akhir. Memberkati rumah tangga, memberkati anak-anak, memberkati mereka dalam segala pergumulan, dan pakai mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami juga terus berdoa menyerahkan untuk beberapa ibu yang mengandung anak yang Tuhan karuniakan. Kami berdoa untuk Ibu Siti Nurlela Lestari, Ibu Risma Wijaya. Kiranya Tuhan memimpin, Tuhan memberikan kekuatan kesehatan baik ibu maupun anak yang dikandung tetap sehat oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami juga bersyukur bahwa pada tanggal 1 Juli yang lalu hambamu Ibu Juliana Gultom sudah melahirkan seorang anak laki-laki. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan pemulihan baik ibu maupun anak, sehingga kembali sehat, bersuka cita di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan semua jemaat-Mu. Tuhan memimpin, menyertai, dan memberkati semua pendeta yang melayani, dan memberkati semua majelis jemaat. Biarlah kami tetap bergandengan tangan untuk melakukan pelayanan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, inilah seluruh hidup kami persembahkan kepadamu. Dan doa kami yang tidak sempurna, kami tahu bahwa Tuhan Maha mendengar. Engkau mendengar dan menjawab sesuai kehendak-Mu. Karena kami datang kepadamu hanya dalam satu nama yang hidup, nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajar murid-muridnya berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini, dan kita akan memuji Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian berdiri bersama-sama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kidung Psalm 535 ayat 1 dan 2. Badai dunia
hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk dan kita mengucap syukur secara pribadi. Ibadah kita sudah selesai oleh karena pimpinan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kiranya Tuhan terus menuntun langkah kita dari saat ini menjalani semua pergumulan hidup kita bahkan sampai selama-lamanya. Shalom.